semua kita, dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan pengajaran di dalam Maranatha Bible Study online pada malam hari ini. Mari sama-sama sebelumnya kita bertepuk tangan kepada Tuhan. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam seri bimbingan menuju rumah tangga bahagia. Saudara perhatikan baik-baik, pada saat ini terutama di Amerika, bahwa 85% pernikahan orang Kristen di sana itu mereka cerai. Hanya tinggal 15%. Nah saudara, bahwa rumah tangga masa kini, kekinian sudah berubah jauh dan mereka saat ini dunia terutama sekali dengan masif dan dengan teratur dan dengan gencar coba menggeser pengajaran daripada Alkitab. Jadi Alkitab ini mau digeser, mau dibuang secara masif. Jadi saudara sekalian, itulah saat ini sedang terjadi. Walaupun ada juga gereja, itu pun gereja-gerejaan termasuk sekolah Alkitab, itu pun STT-STT-an. Nah, saudara perhatikan di sini, coba kita belajar untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa saat ini dunia sedang berubah sangat jauh, tetapi kami mohon campur tangan Tuhan, kami tetap mengandalkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah garis besar bagi kami, untuk kami berhasil di bumi dan untuk kami sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah nikah, yang akan dan yang sudah dan yang belum juga berkati supaya kami dapat mengerti dan dapat bimbingan. Terima kasih Tuhan, biar kami diperlengkapi untuk memperlengkapi dan mengajar pada yang lain. Pakai kami menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kita masuk kepada pelajaran yang berikut, peranan pria dalam rumah tangga. Nanti minggu depan kita akan belajar peranan
yang lain, tapi ya peranan wanita dalam rumah tangga. Hari ini kita lihat peranan pria sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya saudara sekalian, kita mesti berani sebagai pria, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Nah, kita lihat apa itu yang tanggung jawab. Yang pertama adalah pria adalah pemimpin bagi keluarganya. Jadi saudara, anak saudara yang berhasil atau tidak berhasil bukan bergantung kepada istrinya atau ibu. Ya kan, itu urusan ibu, saya bukan. Itu semuanya adalah pria. Jadi saudara sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dan pemimpin. Nah, kita lihat sama seperti Yesus menjadi pemimpin bagi umatnya. Saya bisa lihat Efesus 4, 15, Ibrani 3, 6. Maka seorang pria Kristen juga telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi apa? Pemimpin di dalam rumah tangganya. Saudara, pemimpin yang bertanggung jawab, bukan semuanya diserahkan kepada mama atau pada ibunya atau pada istri saudara, bukan. Semuanya itu adalah tanggung jawab pria. Anak saudara berhasil atau tidak berhasil, yang tanggung jawab adalah pria, si suami. Nah, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 3, 16 itu dikatakan apa tadi di sini? Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah kamu mengandung, ya karena saudara dulunya sebelum Adam jatuh dalam dosa itu kalau mengandung itu memang belum mengandung, mereka tidak banyak kesusahan. Akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Berkuasa artinya bukan menguasai, artinya dia tanggung jawab, dia sebagai pemimpin atas wanita atau istrinya dan anak-anaknya. Nah, saudara, kita lihat lagi yang dikatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5. Nah, ini tentang penilik atau pemimpin atau pengurus gereja atau majelis gereja, ya, atau sebagai pendeta, haruslah seorang yang tak bercacat. Maksudnya adalah cacat itu adalah saudara di dalam masyarakat, nama saudara tidak cacat, bukan terkenal dengan seorang koruptor atau korupsi atau yang tidak baik di masyarakat. Suami dari satu istri. Nah, bisa dua kalau istrinya yang pertama sudah dipanggil Tuhan. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Seorang pemimpin, entah itu pendeta atau pengurus gereja atau majelis, saudara harus pandai mengajar orang lain. Artinya dia harus diperlengkapi dengan pengajaran. Kalau dia diperlengkapi dengan pengajaran, maka dia bisa mengajar. Nah, saudara, yang ayat 3 bukan peminum, bukan maksud itu pemabok, bukan pemarah, maksud itu dendam itu kan dia bukan dendam, saudara, melainkan peramah, pendamai, dan saudara perhatikan bukan hamba uang. Jadi sebagai pemimpin penilik jemaat, tadi saya sudah katakan itu adalah pendeta, majelis, atau aktivis lain pemimpin, janganlah menjadi hamba uang. Nah, yang keempat, ini syarat ini nih, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, saudara, itu yang salah satu adalah syarat bagi pemimpin jemaat tadi.
Tentunya ada lagi yang lain, tetapi kita tidak semua di sini. Nah, apa itu bijaksana? Bijaksana itu artinya memutuskan sesuatu dengan pertimbangan akal budi. Jadi saudara jangan hanya saudara dengar satu pihak, ya kan? Mungkin itu gosip, mungkin nih. Lalu saudara percaya omongan gosip tadi. Saudara, kita mesti pakai akal sehat, common sense. Tidak bisa langsung kita ditelan mentah-mentah. Saudara, kita memutuskan sesuatu itu dengan adanya pengalaman, pengetahuan, tentunya pengetahuan yang sudah belajar dan emosi yang baik. Nah, itulah yang dikatakan pemimpin yang bijaksana. Nah, pemimpin itu bukan pemarah. Apa tadi bukan pemarah itu? Artinya tidak cepat meledak amarahnya. Ya kan, kata-katanya tidak kasar. Saudara jangan langsung tadinya diam, tahu tiba-tiba bisa meledak itu kan nih. Pria sejati harus bersikap lembut namun tidak meninggalkan ketegasan. Nah, saudara, itulah yang dikatakan bukan pemarah. Lalu sang pemimpin atau suami itu adalah baik. Nah, apa itu baik tadi? Semua perbuatan dan keputusannya didasarkan kepada kasih Kristus. Jadi saudara, kita memimpin, kita melayani, dasarnya bahwa saudara sudah, saya ulang lagi, sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara sudah mengalami, menghidupi kasih Tuhan itu. Nah, kalau saudara belum, saudara coba belajar dulu, ya kan, minta sama Tuhan supaya saudara melayani dengan kasih Tuhan, yaitu kasih agape yang pernah kita belajar, yaitu sopan. Apa itu sopan tadi itu? Sopan maksudnya melakukan segala sesuatu menurut peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku. Jadi saudara, kita ikuti peraturan yang berlaku dan norma-norma yang berlaku. Nah, kita lanjut ya. Apa dikatakan dalam Amsal 16:21? Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Jadi saudara, coba kita belajar sebagai pria mempunyai hati bijak. Yang bijak hati disebut berpengertian. Jadi saudara, kita jangan hanya dengan satu pihak, ya kan, dengan berita-berita, lalu saudara percaya omongan si A si B lalu ditelan mentah-mentah. Tapi saudara perlu memakai akal sehat dan mempunyai pengertian. Dan kemudian berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi saudara tidak usah keliling-keliling, ya kan, memberitakan yang bukan-bukan. Tidak usah, karena kita adalah pria yang mempunyai integritas dan tanggung jawab. Nah, Amsal 16:24, ya kan, kita kutip beberapa ayat lagi. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, saudara, itulah perkataan tadi seperti sarang madu, madu asli tentunya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi bukan mengeringkan tulang, bukan. Nah, saudara, yang kedua, ya kan, pria yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah pria atau peranan suami dalam rumah tangga, dia adalah imam. Apa itu imam tadi itu? Imam itu dia mendoakan dan menjaga istri dan anak-anak kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, itu peranan imam. Imam dalam rumah tangga. Yang ketiga, seorang suami, pria Kristen harus ini nih, mencintai, mengasihi semua anggota keluarganya. Jangan begini, anak pertama dia sayangi, anak kedua tidak, ya kan? Anak ketiga juga tidak. Anak bungsunya dia sayangi, bukan. Dia mesti mengasihi semua keluarganya. Tidak ada yang dikasihi yang lebih dan tidak ada yang dia kurang kasihi. Mesti seimbang. Nah, itu
pria yang tanggung jawab. Nah, kita lihat yang selanjut. Pria sebagai seorang suami yang bijak. Nah, apa itu? Ya kan, jadi saudara dalam pernikahan itu memang gampang-gampang susah. Jadi saudara jangan pikir hanya ya karena mau nikah, bukan. Tetapi saudara perhatikan, pria itu mempunyai tanggung jawab. Dan yang kedua ini kita lihat, dia mempunyai hati yang bijaksana. Apa itu? Satu, seorang suami yang bijaksana harus rendah hati. Rendah hati itu dia siap untuk diarahkan, untuk berbicara, untuk ditegur tentunya saling oleh istrinya dan oleh yang lain kalau perlu ini nih. Jadi saudara, kita jangan pikir aku suami, aku kepala, ya kan, kamu ekor, bukan itu, ya kan. Itu namanya tinggi hati dan sombong, bukan itu. Ya saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Efesus 5:21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi kita merendahkan diri. Saudara, tidak salah kalau kita saling merendahkan diri, apalagi saudara sebagai kepala, sebagai suami, sebagai contoh, sebagai teladan, saudara duluan yang merendahkan diri. Nah, sebagai teladan. Tapi saudara tidak usah takut, nanti aku diejek, dilecehkan oleh istri, oleh anak-anak. Oh tidak, itu bukan. Kita lihat Yesus Tuhan, dia adalah Tuhan, tetapi dia merendahkan diri. Dia tidak katakan, kamu belum tahu siapa aku ini, aku ini Tuhan ini. Oh enggak, Yesus tidak memakai kata-kata itu. Nah saudara, kita lihat lanjut lagi yang kedua, seorang suami yang bijaksana mengasihi, mencintai, mengayomi, ya kan, proteksi istrinya. Jadi saudara, ini bukan sebagai pasangan yang kedagingan, bukan. Jadi seorang suami yang bijaksana itu adalah bisa mengasihi. Nah kita lihat Efesus 5:25, hai suami, kasihilah istrimu, cintailah istrimu, ya kan, ayomilah istrimu, sebagaimana, jadi maksudnya seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saudara, sebagai suami adalah dia mesti mencintai istri seperti Yesus mencintai jemaat. Yesus sangat sayang mencintai jemaat yang telah dia tebus dengan darahnya. Jadi saudara, jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus, saudara jangan kotak-katik jemaat itu. Jangan saudara ambil-ambil atau saudara tarik-tarik atau dipecahkan, saudara. Itu sangat bahaya karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, si suami sama itu. Dia mesti mengayomi, ya kan, menyayangi istrinya seperti Yesus telah mengasihi dan bahkan mati untuk jemaat. Artinya, suami harus siap mati untuk istri. Jangan begini, ya kan, biarlah istri saya mati, anak jangan, karena dia akan kawin lagi. Bukan itu saudara. Ayat ini tidak bicara itu. Nah kita lihat lagi yang ketiga. Seorang suami yang bijaksana menghormati istrinya. Artinya, dia tidak akan mempermalukan istrinya di depan umum. Ya kan, nanti dia ngomong, kamu tahu tak, istri aku tuh cerewet, ya kan, ya. Kamu tahu tak, istri aku tuh tukang merepet, itu kan. Nah saudara, bukan itu. Saudara, bukan. Ingat, dua menjadi satu. Kalau istrimu seperti itu, suaminya juga sama. Nah jadi saudara, dia bisa menghargai istrinya. 1 Petrus 3 ayat 7 kita lihat, demikian juga kamu, hai suami-suami. Ya kan, ini untuk suami ini nih, hiduplah bijaksana. Tadi sudah kita lihat pengertian bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ingat, istri
itu kaum yang lebih lemah. Perlu saudara proteksi, lindungi, ayomi untuk jaga ini tadi, ya kan? Bukan tempat untuk latihan boksen, bukan. Itu namanya KDRT kan? Bukan itu, saudara. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Sebagai teman loh ini, sama-sama teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Artinya gini, kalau suami menyakiti hati istrinya, ya kan, nah saudara, doa suami itu terhalang. Itu terhalang. Jadi saudara, kita perlu mengayomi, menghormati istri. Hai suami, bisa katakan amin, ya kan? Ini kita mesti jalankan apa yang firman Tuhan katakan. Kita belajar untuk menjadi pelaku firman, apa yang firman katakan, karena itu dari Tuhan. Yang Tuhan bicara itu pasti benar, ya kan? Nah, kita masuk lagi. Lalu pertanyaan, bagaimana menjadi ayah yang baik? Ini tadi. Nah, saudara, ini dalam perjalanan saudara, tentunya saudara ingin punya anak, ya kan? Biasanya rumah tangga yang menikah mempunyai pemikiran, angan-angan, tentu cita-cita untuk mempunyai anak. Tentunya anak ini adalah anak keturunan Tuhan, anak ilahi yang dikatakan di dalam Maleaki, kitab Maleaki ini. Nah, kita lihat ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana tadi? Saudara menjadi penjaga. Saudara penjaga bagi semua anggota keluarganya. Jadi saudara penjaga. Artinya apa penjaga ini? Saudara tentunya doakan mereka. Ya kan, doakan istri saudara, anak-anak dari pagi, ya kan, nanti malam juga didoakan, siang juga saudara lagi makan, itu kan, kalau apalagi saudara sebagai suami makan sendirian, pas ada hidangan atau diajak kawan makan, nah saudara lihat makanan ini enak tetapi istri saya belum pernah cicip ya. Nah saudara, bagaimana ini nih? Nah tentunya saudara mempunyai hati, nanti kapan-kapan saya mau ajak istri saya makan ini. Demikian juga dengan anak-anak. Artinya dia menjadi penjaga. Penjaga itu bukan jadi satpam. Satpam itu kan jam-jam tertentu atau jadi penjaga malam, bukan saudara. Tetapi dia adalah protection, pengayoman. Nah, yang kedua, seorang ayah yang baik memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Nah, jadi saudara, jangan kita lepas tangan. Seorang ayah yang baik memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kebutuhan pokok itu apa itu? Yang pertama adalah rohani. Pokok ini. Jadi saudara, seorang ayah yang baik, saudara sebagai imam tentunya memberikan firman kepada istri, ya kan? Nah, itulah dalam sebelum menikah, coba dipraktekkan. Saudara coba kirim pada pacar saudara akan firman Tuhan, ya kan? Kemudian video-video yang membangun iman, bukan yang sebaliknya, bukan. Jadi saudara nanti waktu nikah, nah dia diberikan firman. Nah kemudian ketika mempunyai anak, anak itu pun dalam kandungan, saudara suami istri itu sudah memberikan firman kepada anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan tentunya tidak mengerti, tetapi saudara tidak apa-apa, bicara terus. Saudara katakan, kamu jadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati akan orang tua, dan kamu menjadi anak seperti Tuhan Yesus. Nah saudara, waktu dia lahir, tentunya saudara perhatikan kebutuhan pokok tadi apa tadi? Mungkin makanan, mungkin baju dan sebagainya. Nah, saudara mesti memenuhi ini. Nah, kita lihat apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 14b sampai 15a. Karena bukan anak-anak yang harus
mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anak. 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi Paulus untuk jemaat di Korintus, dia katakan seperti ini. Nah, jadi Paulus adalah seorang gembala yang merintis sidang, berbagai-bagai sidang atau gereja, entah itu di Korintus, di Efesus, dan lain-lain. Dia katakan, saya tidak minta uang kamu. Jadi gereja itu dibuka bukan untuk kepentingan Paulus. Paulus bekerja, ya kan, Paulus bekerja untuk memenuhi nafkah dia sendiri. Nah, jadi saudara, Paulus juga mengumpulkan harta yang lain untuk anak-anak rohaninya. Paulus tidak mempunyai keluarga jasmani, dia tidak mempunyai istri dan anak. Memang itu adalah karunia membujang yang Tuhan berikan kepada Paulus, karunia khusus itu. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan anaknya. Ya kan, dia tidak katakan begini, entahlah aku, ya kan, kata ayah tadi, saya hanya SD kelas 6, ya kan, selesai, anak saya jangan nyaingi saya. Anak saya itu kalau bisa hanya SD kelas 5 itu, atau SD kelas 3, berhenti. Bukan itu, bukan. Ya kan, seorang ayah yang baik, dia akan berpikir gini, saya pendidikan hanya SD. Nah, saya ingin anak saya itu sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Nah, saudara masih ingat, dan kita sudah sering lihat, ya kan, di dalam berita-berita, ada seorang penarik beca, ya kan, dia memperjuangkan anaknya sampai kuliah, sampai anaknya menjadi seorang dokter, ya kan ini. Dan dia tidak katakan begini, sudahlah nak, aku sebagai tukang beca, kamu juga sama-sama tukang beca lah gitu. Oh, enggak begitu, enggak. Jadi saudara, seorang ayah yang baik memperjuangkan pendidikan anaknya. Bisa katakan amin. Nah, tentunya dia ingin anak itu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi daripada ayah. Amsal 8 ayat 9 dan 12 nanti kita lihat. Terimalah didikanku lebih dari perak, dan pengertian lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudara perhatikan di sini. Hikmat itu bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi saudara perlu mempunyai pendidikan yang tinggi, ya kan nih? Karena dalam pendidikan itu ada hikmat. Dan kemudian takut akan Allah, itulah hikmat dan itulah pengetahuan. Kalau kita lihat dalam Amsal itu tadi. Nah, kita lihat yang berikut. 4. Seorang ayah yang baik dapat dipegang perkataannya. Jadi begini, jangan bohong loh ini nih. Seorang ayah tidak boleh bohong, apalagi saudara bohong kepada anakmu. Saya beri contoh ini. Ambil contoh. Umpama ada yang telepon, ya kan ini. Telepon, lalu papanya lihat, wah ini ada yang telepon ini nih. Lalu dia suruh anaknya ngangkat. Nak, nanti kamu kasih tahu, kamu angkat telepon ya. Kasih tahu, papa tidak ada, ya kan, papa tidak ada di tempat. Saudara, anaknya pasti ikuti itu. Artinya saudara, apa artinya tadi? Saudara sudah mengajari anakmu berbohong, ya kan? Nah, saudara, apalagi seorang ayah, saya minta maaf dulu ini nih, saudara yang suka ngatain pendeta, ngatain pengurus gereja, lalu pindah-pindah, saudara anak juga pindah. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah saudara sedang mendidik anakmu untuk satu bohong, kedua untuk melawan, yang ketiga untuk pindah-pindah gereja.
Nah, nanti anak saudara, anak cucunya nanti punya pikiran ini nih. Untuk apa aku ke gereja ini nih kan nih. Akhirnya anak saudara tanpa saudara sadar ini, anak atau cucu saudara, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Dia percaya yang lain. Nah, saudara, ingat, seorang ayah yang baik dapat dipegang perkataannya. Saudara sudah janji pada anak, ya kan, nanti besok ya nak ya, kita jalan-jalan nih. Nah, walaupun saudara capek besok itu, ya kan, sesuai dengan janji, saudara ikuti, saudara mesti ikuti. Yuk jalan-jalan. Nah, saudara ingat ayah sebagai contoh teladan. Ya, jadi kita lihat dalam Efesus 4:23, karena itu saudara sekalian, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Maksud itu anggota tubuh Kristus. Nah, ini untuk secara global ini nih. Secara global kita anak Tuhan, ya kan, nama anak Tuhan, kita dalam keluarga Allah. Karena itu buanglah dusta. Mesti dibuang dusta ini. Dusta itu seperti kotoran. Saudara mau simpan kotoran? Nggak ada yang mau buang, yang mau simpan kotoran. Tentunya kita mau buang. Nah, karena itu saudara ajarilah dari anak saudaranya pelan-pelan kepada yang lain juga sama. Berkatalah benar. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena apa? Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Bisa katakan amin. Karena kita adalah keluarga Allah, satu yang lain. Ya, tentunya keluarga Allah rohani kan. Dan kepada anak-anak saudara dan keluarga saudara itu adalah keluarga jasmani. Nah, saudara, kita lihat lagi. Yang kelima, seorang ayah yang baik melatih anaknya untuk melayani dan bekerja. Nah, saudara sebagai ayah yang baik, saudara ajari anak saudara untuk melayani. Ya kan? Jangan begini, ini yang saya pernah lihat, ini yang bahwa ayahnya tidak suruh anaknya melayani. Tidak usah kamu melayani. Kamu hanya datang, duduk, dengar, pulang. Datang, duduk, dengar, pulang. Saudara sedang melatih anakmu menjadi antikristus. Nah, saudara, bukan itu. Seorang ayah yang baik melatih anaknya untuk melayani. Saudara ajar dia untuk melayani. Yang gampang-gampang, dan kemudian saudara ajari anak saudara juga untuk bekerja. Amsal 19:15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lambat akan menderita lapar. Begini, saudara, kalau saudara malas, sebetulnya malas itu adalah sebuah kutukan. Malas itu adalah sebuah kutukan warisan nenek moyang. Nah, saudara harus sadar, ya kan, kutukan itu dari iblis. Tentunya dia ingin kita nih tidur terus, ya kan nih. Ya kan, nah kemudian tidak bekerja. Nah, saudara, kutukan itu akan mendatangkan kelaparan dan penderitaan. Nah, yang keenam, seorang ayah yang baik menasihati dan menguatkan anak-anaknya. Ya, saudara, ayah yang baik itu kalau saudara lihat anak saudara salah, ya dinasihati. Ya kan, bahkan dalam Amsal dikatakan itu kalau perlu dipukul. Nah, saudara, dipukulnya di mana ini nih? Alkitab mengatakan dipukul itu di pantat anak. Dipukul itu di pantat, bukan di tempat yang lain, bukan. Nah, setelah saudara pukul dia, ya kan, lalu saudara tanya dia, peluk saudara, ya kan, dia nangis itu. Anak itu nangis. Tetapi sebagai seorang ayah, yang nangis itu ayahnya nangis dari dalam hati. Hati ayah itu hancur, ya kan, melihat kok anaknya begini. Nah, lalu ayah itu memberikan nasihat, lalu menguatkan anaknya. Tahu tak anak, kenapa tadi dipukul? Ya kan, anak itu tentunya jawab, karena begini. Nah, sudah, jangan lagi ya sayang ya. Kalau kamu begitu lagi, nanti kamu umpama tadi, anak saudara suka melompat-lompat itu kan ya. Biasalah anak laki-laki melompat dari kursi ke bawah, ya kan, atau di tempat tidur itu kan lompat-lompat.
Nah, kita takut kalau dia ini jatuh dan lain-lain. Nah, saudara, dia mesti berani memberikan nasihat. 1 Korintus 2:11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Paulus, saudara, dia menasihati, dia menegur, ya kan, kepada jemaat ini nih. Dia tegur pada jemaat, tentunya ngomongnya keras ini kan. Kenapa? Paulus mengatakan, aku ini seperti bapak terhadap anak-anak, ya kan. Jadi Paulus mengatakan, hai sidang jemaat, Anda itu adalah anak-anak saya, anak rohani. Maka itu sebagai bapak rohani berhak menasihati kamu. Jadi saudara jangan begini, loh kenapa dia ini menasihati saya? Kenapa ini mesti begini? Kenapa? Apa tidak boleh dinasihati? Saudara sebagai ayah yang baik tentunya dinasihati, diberitahu salah ini. Nah, si anak tentunya kalau saudara lihat dalam Ibrani itu dikatakan anak itu marah itu, ya kan. Nah, tapi ingat, saudara bukan anak anak gampangan atau anak gampang tadi kan, anak bukan, saudara adalah anak Tuhan. Nah, lalu saudara menguatkan hatimu, lalu saudara hatimu dikuatkan seorang demi seorang. Nah, kita lihat Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah, maksud itu dendam di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Didiklah mereka dalam ajaran Tuhan, kebenaran. Ingat, kebenaran itu adalah firman, dan firman itu adalah Yesus, dan di mana ada kebenaran, di situ terdapat kemerdekaan. Saudara dimerdekakan daripada ikatan dosamu, ikatan-ikatan yang tidak baik, oleh karena firman, karena ajaran. Nah, ajaran itulah yang memerdekakan saudara. Jadi saudara itulah gereja yang benar dan nasihat Tuhan. Jadi saudara, itulah yang dikatakan Efesus dalam 6 yang tadi. Nah, lalu yang ketujuh. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit, seorang ayah yang baik mendisiplin anak-anaknya. Apa itu arti disiplin? Dari kata disiplin itu akhirnya keluar kata disciple. Disciple itu artinya murid. Jadi kalau saudara sedang didisiplin oleh ayah atau oleh pimpinan dalam gereja, saudara kena disiplin, saudara sebagai anak jangan marah. Ya kan, jangan pindah-pindah gereja, saudara sedang didisiplin. Artinya disayangi, karena saudara ingat disiplin itu nanti itu adalah kata disciple. Disiplin itu adalah menertibkan, bukan menghajar, bukan dihukum juga bukan, tetapi itu diajar sebagai murid. Nah, kita lihat, lebih baik anak yang harus menangis sekarang daripada di kemudian hari bapaknya yang menangis karena ulah anaknya. Ya saudara, ini juga ini Paulus menulis kepada jemaat ini sama ini. Jadi Paulus katakan lebih saudara jemaat itu menangis, sakit ya kan, mungkin hati yang sakit dan yang lain, daripada nanti saudara bapaknya yang nangis. Nah, Amsal itu tadi adalah Amsal itu. Amsal 19:18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya saudara, jangan hajar anakmu, ya kan, ini hajar ini, bukan disiplin ini. Hajar itu sampai dia ingin, kalau bisa dia mati. Nah saudara, bukan itu. Nah, Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di sini dikatakan itu adalah penghajaran. Yang Tuhan inginkan adalah disiplin.
Disiplin itu diarahkan memang itu sakit bagi si anak, tetapi baik untuk dia ke depan. Nah, saudara, itulah bagaimana untuk menjadi bapak yang baik. Ada 7 hal. Nah, kita lihat ini nih. Kita sudah sampai kepada kesimpulan dalam pelajaran ini dengan topik adalah peranan pria dalam berumah tangga. Ya saudara, pria itu suami, itu peranannya yang pertama, yang utama itu. Jadi saudara, itu bukan tanggung jawab si ibu saja, bukan dia. Tetapi ingat, peranan pria. Jadi saudara sekalian, suami mempunyai peranan penting. Nah, itu sebabnya kalau saudara lagi pacaran, cari yang calon suamimu yang tanggung jawab. Ya kan, bukan yang tidak tanggung jawab dan juga dia tidak mempunyai masa depan. Untuk dia sendiri saja lagi kurang, ya kan, bagaimana dia akan mempunyai rumah tangga, sedangkan dia sendiri masih hidupnya numpang-numpang tadi, umpama tadi kan. Saya pun lagi waktu belum nikah, saya hidup tuh numpang ke rumah paman saya. Nah, jadi saudara, saya juga mikir ini nih, nanti bagaimana ke depan ini kan. Nah, tapi saudara perhatian, kita belajar bertanggung jawab. Nah, kita lihat kesimpulan ini nih. Nah, peranan seorang pria itu sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Artinya ada pria yang tidak tanggung jawab. Sudah bisa lihat banyak kejadian ketika istrinya sakit, ya kan, apalagi yang sakitnya itu menahun yang lain, si suami lari, dia tinggalkan itu. Si suaminya tinggalkan istrinya tadi. Demikian juga mungkin ada anak yang tadi kan masih kecil-kecil, suaminya lari. Nah, saudara, ini suami yang tidak tanggung jawab. Nah, saudara, ini saudara perlu melihat dari awal, ya kan, dalam masa pacaran, dalam masa perkenalan. Lihat, kelihatan, ini kelihatan, saudara pasti kelihatan. Nah, sebagai seorang suami yang bijaksana. Jadi bukan hanya tanggung jawab, tetapi dia juga bijaksana. Saudara bisa lihat bijaksana tadi apa kan, bahwa dia akan berunding, dia akan kompromi atau berbicara dengan istri kan, dengan anak dan lain. Nah, sebagai seorang ayah yang baik, tadi kita lihat tadi yang bijaksana, yang baik kan ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, peranan pria sebagai kepala rumah tangga. Pria adalah pemimpin keluarganya. Jadi saudara, jadi dia adalah pemimpin, dia adalah imam, ya kan tadi, nah, ya, dia ada imam. Kemudian seorang pria Kristen harus ini nih, mengasihi semua anggota keluarganya. Jadi saudara bisa lihat di sini, jadi peranan seorang pria satu, dan yang kedua tadi. Nah, kita lanjut lagi saudara. Nah, kita lihat pria sebagai seorang suami yang bijaksana. Nah, bijaksana tadi adalah dijabarkan lagi di sini, seorang suami yang bijaksana harus rendah hati. Seorang suami yang bijaksana mengasihi istrinya, menyayangi, mengayomi, memproteksi istrinya. Seorang suami yang bijaksana menghormati istrinya. Jadi bukan istrinya itu dijadikan bulan-bulanan atau diejek kan, bukan itu, bukan. Nah, saudara, kita masuk di sini yang keempat, pria sebagai seorang ayah yang baik. Nah, bagaimana dia seorang ayah yang baik? Ini kan kita ambil kesimpulan, si suami menjadi penjaga bagi semua keluarganya. Jadi dia sebagai penjaga, jadi memproteksi, mengayomi semua keluarga tadi. Yang pertama tentunya istri dulu, baru anak-anak. Seorang ayah yang baik
memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kebutuhan pokok itu saudara perhatikan, yang pertama adalah rohani. Saudara mesti memberikan dia firman. Nah, itu sebabnya si suami atau pemuda, dari pemuda inilah saudara harus belajar diperlengkapi dengan pengajaran. Nah, kita sudah ada dalam Maranatha Bible Study, saudara bisa lihat itu. Jadi saudara harus melihat pengajaran itu. Mungkin saudara tidak tertarik atau tertarik, saudara mesti belajar. Ini harus ini nih. Harus belajar karena pengajaran yang benar itu akan memerdekakan saudara. Saudara akan dimerdekakan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, seorang ayah yang baik akan memperjuangkan pendidikan anaknya. Jadi bagaimanapun itu dia akan memperjuangkan pendidikan anaknya. Pertanyaan ini nih, bagaimana kalau ayahnya tidak ada lagi? Atau ayahnya berlari atau kabur ini nih? Saudara, itu tanggung jawab si ibu. Nah, nanti kita belajar minggu depan itu. Peranan wanita, peranan istri dalam rumah tangga. Itu nanti minggu depan. Jadi dia adalah single parent, single fighter lagi dalam rumah tangganya. Nah, kita akan lihat lagi, seorang ayah yang baik dapat dipegang perkataannya. Tentunya bukan waktu nikah ini, sebelum nikah, ya kan lagi kenalan, perkataannya bisa dipegang enggak? Apa dia ini tukang bohong ini kan? Tukang bohong melulu ini nih. Saudara dikibuli itu. Nah, saudara, seorang ayah yang baik melatih anaknya untuk melayani dan bekerja. Dia akan ajari, nak, kamu mesti melayani ya. Kamu mungkin nyambut tamu dulu ya kan, mungkin ini kan anak-anak namanya kan, mungkin main musik ya kan, mungkin, dan lagi ajari anaknya untuk bersaksi dengan sesama kawannya. Yuk nak, kamu bersaksi ya kepada kawan kamu ya. Nah, sudah dia besar, saudara ajari dia untuk bekerja. Seorang ayah yang baik menasihati dan menguatkan anak-anaknya. Jadi saudara, dia mesti memberikan arahan, menasihati. Ya kan, saudara tahu nasihat itu ada yang lembut, ada yang keras ya kan, namanya nasihat itu. Dan kemudian menguatkan anaknya. Seorang ayah yang baik mendisiplin anak-anaknya. Jadi kalau anak itu salah, saudara perlu disiplin. Artinya disiplin itu bukan dihajar, ya kan, bukan dihukum, bukan, tetapi diarahkan itu. Ya kan, dilatih lagi supaya dia menjadi murid Kristus. Nah, kalau perlu tadi saya sudah katakan dalam Amsal tadi itu, bahwa kalau perlu anak itu dipukul pantatnya. Hanya pantatnya saja, saudara, jangan tempat yang lain. Ya kan? Nah, itulah yang kita bisa pelajari pada hari ini, saudara sekalian, dan kita akan berdoa. Tuhan, kami sudah belajar peranan suami dalam rumah tangga. Suami mempunyai peranan sangat penting, dan biarlah kami, Tuhan, belajar untuk menjadi seperti Kristus, menyayangi akan jemaat, akan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan melalui darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi semua Bapak, saudara sekalian. Kalau sudah pada hari ini nih adalah seorang Bapak mungkin merasa saudara kurang tanggung jawab, merasa kurang baik, saudara, inilah waktunya untuk saudara berubah, untuk bertobat. Belum terlambat, saudara, belum terlambat. Kita dulu tidak tahu, mungkin karena tidak ada pengajaran, dan hari ini nih baru mendapatkan bimbingan dalam rumah tangga yang bahagia atau bimbingan pranikah. Tidak apa-apa, saudara. Kami mau berdoa bagi saudara dan kaum bapak yang mengalami tanda kutip kegagalan,
mungkin juga mungkin merasa terlambat, mungkin merasa sudah jauh dari Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami yang merasa gagal, kami yang merasa jauh, pada saat ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya kami boleh pulih dan boleh bangkit kembali. Kami mau diberikan pengajaran yang datangnya daripada pengajaran daripada Alkitab, dan biarlah pengajaran itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon untuk pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kami mau berdoa bagi saudara, bapak-bapak yang akan menjadi bapak atau yang sedang berjalan, tetapi perlu kami mau doakan. Kalau sudah butuh doa, kami akan doakan sekarang. Dan Tuhan kami berdoa untuk para bapak yang sedang berjalan, masih muda, dan yang lagi akan menjadi kepala dan rumah tangga. Kami berdoa supaya kami semakin kuat di dalam pengajaran, dan biarlah kami mau diperhatikan oleh Tuhan, dan kami mau tunduk kepada firman Tuhan. Memberkati Tuhan akan keluarga-keluarganya, bapak-bapak yang muda-muda ini. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup, dan Tuhan biar kami semuanya, saudara angkatlah hatimu dan tangan saudara, biar kami semuanya menerima sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami bisa dimampukan menjadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai pria yang bertanggung jawab dan yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kalau ada di antara saudara yang ada pertanyaan atau ingin ditanyakan, saudara bisa hubungi kami di bawah ini. Nanti ada call center, saudara bisa hubungi kami, bisa dengan WA. Saudara sekalian, call center ini itu bukan grup WA, bukan. Saudara pribadi menghubungi call center, yang lain tidak tahu, hanya saudara dan kami yang tahu. Jadi saudara jangan khawatir, hubungi kami dalam call center ini. Kami coba mengarahkan supaya saudara bisa menuju kepada rumah tangga yang bahagia. Ingat sekali lagi, Tuhan inginkan kita rumah tangga yang bahagia dan yang berhasil. Tentunya lawan kita, si iblis, tentunya mau memporak-porandakan keluarga Kristen. Ini sudah jelas. Tetapi saudara, biar kita jalan terus, sehingga dalam rumah tangga saudara akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan siap untuk melayani dan untuk bekerja bagi Tuhan. Itulah harapan kami. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk malam yang hari yang indah ini, kita sudah mendengarkan pengajaran di dalam Maranatha Bible Study. Bela pengajaran ini boleh kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita katakan pujian ini.